Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali rasanya bisa kembali menjumpai Anda di program Ayo Sehat, tentunya dengan sejumlah informasi dan juga inspirasi seputar dunia kesehatan. Untuk terus mengetahui informasi kesehatan, pemirsa bisa memfollow Instagram Ayo Sehat di @ayosehat_kompas.tv dan juga di kanal YouTube Kompas TV. Hari ini saya akan membahas mengenai pertolongan pertama yang mampu menyelamatkan nyawa, resusitasi jantung paru atau yang biasa kita kenal dengan CPR. Kali ini saya akan berbincang bersama dokter spesialis forensik klinis yang juga merupakan pegiat Search and Rescue atau SAR, Dr. Siswo Putranto Santoso. Langsung saja pemirsa, kita mulai Ayo Sehat bersama saya, Elgin Fridianto. Pemirsa, kegiatan olahraga mempunyai risiko berupa cedera maupun kondisi gangguan kerja fisik secara mendadak. Salah satunya adalah henti jantung, yang belum lama ini dialami gelandang Denmark Christian Eriksen. Apa penyebab henti jantung ini dan bagaimana pertolongan pertama kasus henti jantung? Untuk mengetahui lebih lengkapnya, mari kita simak informasinya berikut ini. Perhelatan sepak bola Euro 2020 yang baru saja bergulir pekan lalu diwarnai insiden menggemparkan. Pesepak bola asal Denmark, Christian Eriksen, tiba-tiba jatuh tak sadarkan diri pada pertandingan Denmark versus Finlandia. Kapten Denmark, Simon Gejaer, memberi pertolongan pertama pada Eriksen sebelum akhirnya wasit meminta petugas medis datang membantu. Setelah hampir setengah jam diberi pertolongan pertama, pemain berusia 29 tahun itu mulai dibawa keluar lapangan. Tim dokter Denmark menyatakan saat itu Eriksen mengalami henti jantung yang kemudian diberi resusitasi jantung paru atau CPR oleh Simon Gejaer. Resusitasi jantung paru ini sendiri merupakan prosedur gawat darurat untuk membantu menyelamatkan nyawa seseorang ketika mengalami henti jantung. Pemberian CPR pada orang yang mengalami henti jantung ini harus sesegera mungkin dilakukan. Sebabnya, selama henti jantung terjadi, organ jantung tidak mampu memompa darah ke seluruh tubuh, termasuk otak dan paru-paru. Jika pertolongan terlambat diberikan, kematian tak bisa dihindarkan. Bagaimanakah resusitasi jantung paru ini dilakukan untuk pertolongan pertama? Dan bisakah orang awam mempelajari cara CPR? Simak informasi selengkapnya di Ayo Sehat. Pemirsa, untuk membahas mengenai henti jantung dan penanganannya, telah hadir di studio dokter spesialis forensik klinis yang juga pegiat SAR, Dr. Siswo Putranto Santoso. Selamat pagi, Dr. Cico. Selamat pagi, Mas. Bagaimana kabarnya, Dok? Kabarnya puji syukur sehat-sehat. Dalam pandemi ini lebih baik sehat. Lebih baik sehat, betul sekali, Dokter. Nah, pemirsa perlu menjadi informasi bahwa Dr. Cico dan juga seluruh kru yang bertugas pada pagi hari ini sudah melakukan protokol kesehatan yang ketat dan juga sudah melakukan tes terhadap COVID-19. Dr. Cico, kita bicara mengenai henti jantung. Tapi sebenarnya apa sih henti jantung itu? Henti jantung. Oh, gini. Masyarakat awam kan suka agak sulit membedakan. Ya, pokoknya kalau sesuatu yang mengenai jantung pasti serangan jantung. Nah, ini pertanyaannya kan henti jantung. Jantung tuh punya listrik, ya, diesel untuk menjalankan. Nah, jadi yang disebut henti jantung, kelistrikan jantung itu mengalami gangguan. Jadi berhenti, akibat berhenti, suplai oksigen ke jantung, ke sel-sel yang lain, organ lain berhenti. Nah, akhirnya disitulah orangnya mengalami hal yang fatal, ya gitu. Itu hanya berlangsung menit. Menit saja? Menit saja. Perbedaan dari henti jantung dan serangan jantung itu apa, Dok? Ya, nah gini, henti jantung itu kan tiba-tiba ya, hanya butuh menit. Orangnya itu lemas, langsung tidak sadar, tidak bernafas, tentu nadinya tidak ada. Terus kulitnya semua pucat, karena memang aliran darah berhenti semua. Total, ya? Total. Sedangkan serangan jantung, ya, itu dia bertahap. Yang sering gampang di orang awam ini, sesak nafas. Terus ada rasa nyeri di perut sampai dada. Terus kepala rasanya ringan, begitu. Terus kalau diraba nadinya tidak teratur. Kalau teratur kan dek dek dek, ini bisa dek 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 gitu. Pokoknya nggak teratur, ya. Tapi kan nggak semua orang awam
ngerti cara meriksa nadi. Jatuhnya juga nggak kayak tadi langsung dadak, nggak, ini Pelan-pelan gitu ya. Ya, jadi ada waktu gitu. Kalau bicara mengenai untuk secara umum ya, faktor penyebab dari henti jantung ini apa saja, Dok? Bisa dijelaskan mungkin? Kolesterol yang tinggi ya, kadar lemak yang tinggi bisa, terus penyakit kencing manis, tekanan darah tinggi ya, hipertensi, sering stres ya, kegemukan atau obesitas, kurang gerak dan sebagainya. Itu banyak merokok, itu bisa menjadikan penyebab henti jantung gitu. Baik. Oke, Dokter Cico, kita harus tahan sejenak perbincangan kita, tapi usai jeda kita akan berbicara beberapa minggu lalu ini ada kejadian atlet yang terkena henti jantung. Tapi kita harus tahan dulu, pemirsa. Jangan beranjak dulu karena Ayo Sehat akan segera kembali usai jeda. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program Ayo Sehat, masih bersama dengan Dr. Cico. Nah, Dr. Cico, beberapa waktu lalu atlet sepak bola dari Denmark ini mengalami henti jantung, Christian Eriksen. Mungkin bisa dijelaskan nih Dr. Cico, apakah benar henti jantung ini rentan terjadi pada olahragawan? Kalau kita lihat ya, bukan hanya atlet sepak bola, kan bukan yang hanya Denmark kayak ini ya. Iya, betul. Ini karena cepat tertolong, tapi ada juga yang tertolong. Kita lihat beberapa peristiwa sepak bola juga nggak tertolong kan, kipernya, backnya, apa gitu, karena terlambat. Kan saya bilang itu ukurannya cuma menit. Terus kita juga sering lihat di masyarakat kita lagi goes. Betul. Goes kok meninggal. Yang meninggal tuh umumnya yang ditinggal di belakang. Kelompoknya di depan, dia tertinggal, dia berusaha ngejar. Tapi jadi tidak kuat. menggunakan aktivitas berlebih, tapi jantung udah nggak mampu. Sebenarnya dia udah ngerasain kok ringan, sesak nafas gitu. Nah, ya, atlet juga begitu. Karena saking membela timnya atau apa, dia melakukan tindakan yang over gitu. Jadi banyak aktivitas faktor berat. yang masuk berarti ya. Logikanya kan atlet pasti sehat kan? Betul. Itu yang ada di pikiran setiap orang, Dok. Iya, tapi kenapa bisa terjadi gitu ya? Betul. Makanya kan kalau kita disuruh olahraga dulu, mulai ringan sampai berat. Jangan langsung paksakan berat. Jantung nggak mampu. Kan jantung harus bertahap dia menyiapkan diri atau adaptasi gitu. Berarti kalau untuk henti jantung ini, Dok, bisa terjadi pada siapa saja. Tidak harus orang itu memiliki masalah pada jantungnya kan? Tidak, atau bagaimana? Betul. Bisa, tapi ada bawaan tentang jantung itu lebih cepat. Nah, dokter, untuk tadi kan sudah sempat membicarakan bahwa ini hanya hitungan menit. Iya. Untuk golden time dari CPR ini berapa menit, Dok? Sebaiknya kurang dari 4 menit ya, 3-4 menit pertama waktu kita menyaksikan, kita saksi mata, lakukan sesuatu, lakukan CPR. Tapi kan nggak semudah itu. Kan? Kita harus tahu tekniknya, caranya. Ya. Itu bisa diselamatkan umumnya. Dokter, ini kan ada beberapa informasi yang mungkin beredar di masyarakat. Ya. Ini bisa dikatakan, bisa dilakukan penjelasan oleh Dokter Cico. Yang pertama, ini apakah benar mitos atau fakta ya, Dok ya? Memberikan minum pada pasien yang pingsan. Itu apakah betul, Dok? Gini, ini sekalian saya mau ini saya bawa. Karena ini pertanyaan yang umum dan sering. Nih, ya, ini contoh potongan kepala, nih, ya. Kalau pingsan atau tidak sadar, itu otot-otot lidah itu lemes. Dia jatuh ke belakang, ini menutup jalan nafas. Nah, jalan nafas yang tertutup, kalau kita paksa masuk air, makin tertutup. Makanya sering jadi mati setelah dikasih minum. Mungkin pernah dengar cerita, disusui sama ibunya, bayinya mati. Ya, temannya dikasih minum, mati. Karena masyarakat kita paling seneng gini, apapun peristiwanya, air putih. Iya. Ya, walaupun datang air bening. Ya. Betul, Dok. Gitu. Terus teh manis. Itu enggak. Teh manis hangat gitu ya, Dok? Saya minta ke masyarakat, jangan lakukan. Yang kita harus lakukan, pastikan dia sadar atau tidak. Karena ini lidah tertutup. Yang kita harus bikin dia bisa bernafas, ya, tidak terhalang, itu hanya satu kata, tengadah. Oh, dinaikin ini ya? Nah, tengadah ini, jalan nafas terbuka. Nah, kesalahan lebih fatal lagi, sudah begini, kita pangku begini, bawa ke rumah sakit, macet lalu lintas, sampai rumah sakit, dokter bilang, ini sudah tidak ada. Nah, kemungkinan besar, karena saya dokter forensik, ya, itu juga saya dapat dalam otopsi, mati di jalanan karena ini. Karena posisi kepalanya itu salah. Iya, posisi salah. Jadi
jangan pernah kasih apapun ke mulutnya waktu kondisi tidak sadar. Kita harus pastikan sadar atau tidak. Begitu tahu tidak sadar, jangan masukkan sesuatu, alasan apapun. Baik, karena itu bisa menyebabkan seseorang meninggal. Toh nggak makan 24 jam juga dia tetap hidup. Betul. Kenapa harus dikasih? Gitu. Jadi itu mitos yang buruk yang beredar di masyarakat kita. Baik, berarti sudah diluruskan ya pemirsa Ya. Ayo Sehat oleh Dr. Jadi Cico. jangan lakukan. Ya. Baik. Nah, Dr. Cico, Ya. ini menarik banget nih. Tim Ayo Sehat sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari netizen yang mungkin ingin tahu sebenarnya bagaimana sih si CPR ini. Ya. Yang pertama, benar nggak sih dok, kalau orang awam melakukan CPR bisa bikin patah tulang rusuk? Kan jadi takut kalau nemu pasien henti jantung. Nah, gimana nih dok? Mungkin Gini, ya. Kalau kita tadi henti jantung, memang satu-satunya cuma CPR. Lakukan, ya, dengan posisi yang tepat di dada, itu iga nggak patah, rusuk nggak patah. Karena antara rusuk dan tulang dada itu ada tulang rawan yang elastis. Jadi yang benar bukan menekan iga. Nah gini buat awam, ya. Orang awam menganggap jantung tuh letaknya di kiri, betul. sehingga dikompres di kiri. Padahal itu jantung letaknya di tengah menghadap kiri. Jadi denyutnya terasa di kiri, tengah menghadap kiri begini. Ya, Jadi yang harus kita tekan di sini, bukan di bagian kiri. bukan di bagian kiri, ya itu patah semua. Jadi kalau tempatnya benar, caranya benar, itu tertolong, ya. Cuma memang patah tulang itu salah satu efek itu, ya kita nggak bisa tahu ya, orang yang udah terlalu tua, Benar. rapuh tulang, tapi tetap lakukan. Karena itu 50-50. Tidak dilakukan dia 100% mati, dilakukan kemungkinan hidup. Kalau dia hidup, tulangnya bisa diperbaiki. Betul. Ya, jadi Benar sih, ambil benar. risiko itu. Baik. Oke, Dokter Cico, pertanyaan berikutnya adalah, mau tanya nih dok, Ya. jika ada anak-anak tenggelam saat berenang dan tidak sadar diri, apakah harus dilakukan CPR? Atau ada cara lain selain CPR untuk menyelamatkannya? Ya, ini satu lagi di masyarakat kita. Di masyarakat kita menganggap kalau orang tenggelam, keluarkan air. Itu buang waktu. Air masuk menggantikan udara. Oleh karena itu, kita harus beri udara. Dia kasih napas buatan karena supaya udara masuk. Airnya keluar. Begitu udara masuk, dia sadar, air akan dimuntahkan. Jadi jangan keluarkan air lebih dahulu. Jadi satu-satu tenggelam, pertolongan pertamanya CPR. Harus bisa. Karena tanpa CPR percuma. Ya. Walaupun dia tenggelam, ada patah tulang, kita tetap harus CPR. Mau tidak Abaikan mau. dulu patah tulangnya. Baik. Oke, ya. Dokter Cico, perbincangan kita ini masih seru banget, tapi kayaknya kurang seru kalau kita tidak praktek CPR-nya nih, Dok. Oke, Tapi kita baik. harus jeda dulu. Pemirsa, jangan beranjak dulu, karena Ayo Sehat akan segera kembali usai jeda. Anda kembali menyaksikan program Ayo Sehat, pemirsa, masih bersama dengan Dokter Cico. Sekarang, Dokter Cico, kita akan melakukan praktek ya dokter ya. Mungkin silakan langsung dimulai saja praktek CPR. Baiklah, ini saya akan praktekkan cara yang mudah untuk orang awam, termasuk trik kita di jalanan. Kita nggak berbicara CPR atau RJP di rumah sakit, itu udah pasti ada ahlinya. Tapi bagaimana Anda yang di luar rumah sakit melakukan dengan baik. Jadi saya akan lakukan 2 langkah. Pertama yang bukan pandemi, jadi dalam situasi normal, nggak ada penyakit menular apapun. Kita nggak bicara ada COVID. Kalau memang tiba-tiba ada orang henti jantung, dia langsung jatuh, brak gitu. Yang pertama kita harus lakukan, pastikan area yang akan kita masuki itu aman. Juga aman bagi kita, aman bagi orang lain. Bisa aja dia jatuh di area yang berbahaya. Kalau berbahaya, kita harus tarik keluar dulu, amankan. Tapi kalau tidak, baru kita masuk. Waktu masuk, kalau kita kenal namanya, kita panggil. Aneh-aneh gitu, atau siapa, hai ada apa gitu ya. Sambil kita menghampiri korban. Nah, waktu kita menghampiri korban, karena dipanggil tidak berespon, langsung berlutut. Ini situasi darurat yang akan kita menghemat waktu ya. Nah, triknya kalau kita jalan, ini bahu korban sejajar dengan paha kita, paha yang dekat kepala. Terus kita lebar ini selebar bahu kita ya, serapat mungkin. Nah, terus kemudian tepuk ini di sini bahu. Cukup 3 detik. Bangun, ada apa? Begitu dia tidak refleks, tidak respon, berarti harus minta bantuan. Ada orang terdekat sama saya kenal, Mas El, panggilin dokter.
ya, atau ambulan, bawakan AED kalau ada AED ya, di fasilitas umum tuh ada. Setelah kita minta bantuan, kemudian kita lihat aja, ada nggak gerakan nafas di dada. Jadi untuk orang awam lihat aja gini secara visual. Kalau kita terlatih sambil melihat, boleh raba denyut nadi berbarengan. Cukup tidak lebih dari 5-10 detik. Jangan terlama-lama raba. Begitu nggak ada gerakan atau kelihatan nafasnya satu-satu yang disebut nafas agonal, kita langsung kompresi. Nah, inilah keuntungan posisi. Taruh tangan, ini garis tengah tubuh, taruh, kunci, angkat, siku lurus. Jadi fokus di tumit tangan. Nah, turunkan bahu sesuai gaya gravitasi supaya kita nggak lelah. Lakukan kompresi dada sebanyak 30 kali dengan kecepatan 100-120 kali per menit pada orang dewasa, kedalaman 5-6 cm. Jadi tekanlah sekuatnya, ya, secepatnya. Kita harus lakukan 30 hitungan. Terus nanti kita kasih napas buatan 2 kali, ya. Jadi gini, kita tekan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Begitu 30, kita harus tengadahkan, beri tiupan. Nah, persoalannya sekarang, kalau kita takut menular, ya, kita harus pakai alat pelindung. Ini yang paling gampang kita taruh di dompet, ya, face shield. Nah, kita buka lembaran. Nah, di tengahnya ada filter, ya, untuk aliran searah. Ini kita taruh di mulutnya. Terus tarik nafas dalam, tahan di paru kita, ya. Terus buka mulut besar, ya, cakup mulutnya. Terus tutup hidung korban, tiup. Lepas. 2 tiupan dalam 3 detik. Nah, 30 kompresi, diakhiri 2 tiupan, itu disebut 1 siklus. Baik. Kita harus lakukan 5 siklus. 5 kali 30 plus 5 kali 2 tiupan. Berarti itu sambil menunggu ambulans ya, Dok, ya? Ya, sambil menunggu ambulan. Ya. Kalau tim ambulan datang, dia yang ambil alih. Setelah setiap 5 siklus, tengadakan raba denyut nadi. Tidak ada, lakukan lagi 5 siklus berulang. Seterusnya begitu. Sampai benar-benar dia hidup atau memang tidak tertolong lagi. Atau diambil alih tim terlatih. Itu yang kita lakukan. Nah, sekarang masalah pandemi. Ya. Prosesnya nggak jauh beda. Tutup dia kalau kita bawa ini. Ya, kalau kita nggak bawa, Anda boleh tutup aja begini, ya. Jangan takut dia akan kehilangan napas, enggak. Kita hanya mengedarkan sisa udara yang ada di dalam tubuh korban, ya. Tutup, langsung kompresi. Kompresi saja sampai tim bantuan tiba, ya. Jadi terus, ya. Anda terus menerus, nggak perlu kayak tadi sampai ambulan datang, terus begini, ya. Nah, sebaiknya Anda hitung. Kalau 2 menit, jadi artinya 30 itu bisa sampai 5 siklus. Jadi Anda ngitung bisa sampai 150. Setiap 2 menit sebaiknya ganti. Tukeran. Karena ini melelahkan. Kalau sudah lelah, Anda itu udah nggak efektif, lebih baik relakan. Terus ada peringatan dari saya. Kelihatannya ini gampang, ya, cuma pencet, tiup. Untuk kita bisa melakukan dengan baik dan benar gini, jantung itu bergerak teratur. Jadi kalau Anda melakukan kompresi, kompresinya teratur, iramanya teratur, ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya begini. Teratur. Jangan Anda lakukan sendiri kecuali nggak ada orang lain. Karena kalau Anda lelah pasti jadi tidak teratur. Baik. Oke, Begitu? Dokter, mungkin saya boleh nyoba nih, Dok. Ya. Ini untuk orang dewasa ya, Dok, ya, berarti ya. Tadi untuk tangan pertama sesuai dengan garis muka ya, Dok, ya? Ya, ini di tengah. Nah, tulang dada. Tulang dada. Nah, taruh. Ini di sini. Oke. Nah, gini. Nah, ini pasti jatuhnya tepat di jantung. Ya, Oke, ini pemirsa, ini lurus, CPR. bahu di atasnya tegak lurus gini. Begini. Nah, turunkan aja bahu. Oke. Mudah kan? Mudah. Tapi Tidak. mungkin untuk semua orang emang harus dilakukan pelatihan khusus ya, Dok, ya? Ya. Dokter Cico, mungkin terakhir ini bisa disampaikan ke pemirsa yang sehat di rumah, himbauan Ya. agar mungkin tidak panik saat tiba-tiba bertemu dengan orang yang
henti jantung. Silahkan dokter. Ya, nah gini, kalau tiba-tiba kita ada orang henti jantung, ya, supaya kita nggak panik, gini, kita hanya berupaya menolong, Jadi jangan takut, Anda nggak bisa menolong. Soal dia bisa tertolong atau tidak, itu atas upaya kita, ya. Jadi nomor satu, pastikan korban ini sadar atau tidak, itu aja. Kalau tidak sadar berarti gawat, ya. Lihat jalan nafasnya, nggak ada CPR. Tapi kalau ada jalan nafasnya, jangan ditelentangkan, itu bahaya. Seperti yang tadi saya kasih lihat, telentang, nggak sadar, lidah jatuh ke belakang. Ya, jadi untuk pasca CPR kalau dia pulih, termasuk semua korban yang tidak sadar sebab apapun, tapi masih bernafas, posisikan tubuhnya miring. Ya, saya bisa peragakan begini. Nah ya, tubuhnya miring. Ini kita. Jadi ini setelah dia. Nah, di mobil pun atau di tandu pun Anda harus miring gini. Ya, nah posisi begini. Ini satu ke belakang atau ini boleh ke sana. Nah, ini di bawah pipi, tengadah gini. Bawa ke rumah sakit, posisinya seperti ini. Di atas tandu pun kayak gini. Baik. Ya, jangan sekali-sekali tidak sadar bernafas Anda telentang, lidah jatuh ke belakang. Berhenti. Meskipun itu ditaruh bantal di sini ya dok. Ditaruh bantal lebih parah lagi. Baik. Makin nekuk. Ya, karena bantal itu hanya untuk orang normal tidur, bukan untuk orang sakit. Baik. Gitu ya. Baik. Oke, terima kasih Dokter Cico untuk informasinya. Semoga ini bisa membantu pemirsa Ayo Sehat untuk lebih aware ya dok. Ternyata kita harus bisa CPR dimanapun dan kapanpun. Saya sudah 30 menit program Ayo Sehat menemani Anda pada pagi hari ini. Tetap saksikan program Ayo Sehat setiap hari Senin hingga hari Jumat pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Algin Fredianto bersama dengan Dokter Cico pamit undur diri. Ingat, tetap patuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga menggunakan masker. Sampai jumpa.